Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elki Awaludin Zaki. Saya Krisna Wisana. Dengan adanya pembuatan video ini guna memenuhi ujian akhir semester fisika. Lanjut ke pembahasan. Ya, selanjutnya masuk ke pembahasan momen inersia. Momen inersia. Nilai suatu momen inersia bergantung pada massa dan jarak. Secara matematis dirumuskan I sama dengan mr kuadrat. I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. R adalah jarak ke sumbu rotasi dengan satuan meter. Dengan demikian, semakin jauh jarak poros benda, maka momen inersianya semakin besar. Jika pada suatu poros benda terdapat banyak massa benda yang mempengaruhi poros benda tersebut, maka momen inersianya adalah total dari massa dan jarak terhadap poros benda. Jadi I sama dengan sigma M I RI kuadrat. I sama dengan 1 sampai dengan M. Jadinya sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat sampai dengan MN RN kuadrat. Lanjut ke contoh soal. Ya, jadi lanjut ke contoh soal mengenai momen inersia. Pada seutas tali terdapat dua benda pada ujung-ujungnya. Massa benda yang pertama adalah 3 kg dan massa benda yang kedua adalah 5 kg. Jarak kedua benda tersebut ke tengah poros tali sama besarnya, yaitu 3 meter. Berapakah momen inersia kepada tengah poros tali ini? Diketahui M1 sama dengan 3 kg, R1 sama dengan 3 meter, M2 sama dengan 5 kg, R2 sama dengan 3 meter. Jadi total momen inersianya adalah M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat sama dengan 3 kg dikali 3 meter kuadrat ditambah 5 kg dikali 3 meter kuadrat. Jadi totalnya adalah 72 kg meter persegi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai osilasi. Apa itu osilasi? Osilasi merupakan variasi periodik terhadap waktu dari suatu pengukuran. Contohnya dari ayunan Bandung.
Osilasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, osilasi harmonik sederhana. Yang kedua, osilasi harmonik kompleks. Dalam osilasi harmonik sederhana, terdapat sebuah gerak harmonik sederhana. Untuk istilah dalam hasil pengukuran kelistrikan, osilasi dapat disebut dengan nama flicker atau gangguan yang merubah bentuk gelombang menjadi rusak atau cacat. Ya, yang saya akan jelaskan di sini hanya saja osilasi harmonik sederhana. Apa itu osilasi harmonik sederhana? Osilasi harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan dengan getaran banyak getaran benda dalam setiap second. Selalu sama atau konstan. Lanjut ke contoh soal, yaitu sebuah bandul digetarkan
selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Tentukan frekuensi dan periodenya Jawab. Kita tentukan dulu. Jawab. Diketahui N itu adalah banyak getaran, yaitu yang tadi ada di soal sudah diketahui, yaitu 40 getaran. Dan T yaitu waktu, sama udah diketahui juga di soalnya, yaitu 10 menit. Dan menit ini kita jadikan detik, maaf, jadi 60 detik. Mengapa demikian? Agar nantinya menghasilkan frekuensi satuan Hertz, dan pada periodenya menghasilkan suatu satuan second. Ditanya F dan yaitu frekuensi dan periode. Istilah dari frekuensi dan periode telah kita dapatkan pada gerak melingkar, yang mana pada gerak melingkar terusus periode yaitu berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk melakukan satu kali melingkar. Kalau pada getaran berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk melakukan satu getaran. Dan frekuensi kebalikan dari periode, yaitu berapa banyak yang kita lakukan atau yang kita getarkan selama per detiknya. Maaf, kembali lagi untuk frekuensi, takut tidak jelas, yaitu kebalikan dari periode, yang mana ialah berapa banyak yang kita lakukan dalam satu getaran di tiap detiknya. Nah, untuk penyelesaian, pertama frekuensi F sama dengan banyak per waktu, itu berarti N per T, yang mana udah kita tahu dari soal tersebut. N itu sama dengan 40, T itu 60. Ini kita sederhanakan menjadi 4/6, dan ini juga masih bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. 2/3 sama dengan 0,67 Hz. Dan untuk penyelesaian periode, yang mana tadi adalah kebalikan dari frekuensi, berarti waktu per banyaknya getaran, berarti 60/40. Kita sederhanakan kembali, 6/4. Ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu 3/2, yang hasilnya 1,5 second. Mungkin sekian untuk penjelasan ringkas mengenai gerak harmonik sederhana. P1 sama dengan, karena kan belum kita ketahui, itu 9 kali 12/36. Kita bagi, di sini 1, di sini 4, jadi 12 bagi 4 yaitu 3. Itu hasilnya kecepatan
pada penampang besar yaitu 3 m per s atau meter per sekon. Sekian mungkin pembahasan contoh soal mengenai dinamika fluida. Terima kasih. Baik, selanjutnya langsung saja ke soal contoh mengenai dinamika fluida. Perhatikan gambar berikut. D1 sama dengan 6 cm dan D2 sama dengan 3 cm. Besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar jika kecepatan pada penampang kecil yaitu 12 ms adalah, jadi kita ketahui dulu ya, diketahui D1 seperti di soal yaitu 6 cm, D2 yaitu 3 cm. Ini yang ditanyakan yaitu Pi1 karena pada Pi2 udah kita ketahui yaitu 12 meter per sekon, yaitu yang ditanyakan Pi1. Cara penyelesaiannya yaitu ini penyelesaian. Ini pakai ini ya. D1 kuadrat kali Pi1 sama dengan D2 kuadrat kali Pi2. Di sini D1 yaitu 6 kuadrat kali Pi1 sama dengan D2 yaitu 3 kuadrat kali 12, karena ini ya dipisah Pi2. Lanjut, 6 kuadrat itu 36 kali Pi1 sama dengan 9 kali